Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan kita yang diambil dari Yosua 14 ayat 6 sampai 15 diberi tema upah dari kesetiaan. Jemaat Tuhan, orang yang setia pasti dicari oleh siapa saja. Baik itu di dalam hal pertemanan, pacaran, mencari pasangan hidup, di tengah-tengah pekerjaan, dan juga di tengah pelayanan kita bersama jemaat dan di tengah gereja. Mengapa? Karena orang yang setia, mereka memiliki keteguhan hati dan juga komitmen yang kuat terhadap segala sesuatu. Misalnya orang pacaran, kalau memang dia setia, ya dari awal sampai akhir dia tetap setia dengan pasangannya, karena dari awal dia teguh. Jadi untuk kedepannya dia tetap setia. Berbeda dengan orang yang tidak setia, maka pasti dari awal sampai akhir apa yang dia lakukan bisa berubah karena dia tidak memiliki keteguhan hati. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang yang setia itulah yang dicari oleh orang-orang di luar sana. Bahkan pribadi kita juga tentu mencari orang-orang yang setia di tengah kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini melalui perikop bacaan kita dari Yosua 14 ayat 6 sampai 15 ini, kita belajar tentang kesetiaan dari seorang yang bernama Kaleb. Dia adalah salah seorang pengintai yang dikirim oleh Musa untuk melihat tanah Kanaan sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Nah, ada 12 orang pengintai yang dikirim oleh Musa untuk melihat tanah Kanaan. Tapi apakah semuanya memiliki pandangan dan karakter yang berbeda-beda atau sama? Ternyata karakter mereka berbeda-beda. Dan pada malam hari ini kita akan melihat seorang Kaleb. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah melihat tanah Kanaan, 10 orang pengintai kembali dengan cerita yang mereka lihat. Mereka kemudian menceritakan hal itu kepada bangsa Israel. Dan ternyata cerita mereka justru membuat bangsa Israel menjadi tawar hati dan juga gentar ketika mereka harus memasuki tanah perjanjian. Karena cerita yang disampaikan membuat bangsa Israel ngeri dan takut untuk memasuki tanah perjanjian. Itulah yang membuat mereka kemudian pesimis. Tetapi berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Walaupun mereka tahu untuk memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu tidak mudah, tapi mereka sangat optimis. Mengapa? Karena mereka tahu sejak semula Tuhan telah berjanji akan menyertai mereka dan mereka bisa memasuki tanah Kanaan. Walaupun ada mungkin pergumulan atau ada hal-hal yang membuat mereka harus menghadapi berbagai tantangan dan mungkin tidak mudah untuk memasuki tanah Kanaan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ke-10 pengintai yang lain membuat bangsa Israel menjadi tawar, tetapi Kaleb dan Yosua justru menyatakan pengharapan bagi bangsa Israel bahwa mereka akan bisa memasuki tanah Kanaan. Nah, hal yang menarik lainnya adalah ketika walaupun Kaleb tahu ada tantangan yang harus mereka hadapi di luar sana, tapi dia tetap teguh, dia tetap yakin dan tetap setia terhadap apa yang telah dijanjikan Allah sejak semula. Walaupun mungkin itu tidak mudah, tapi dia mempercayai janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Sehingga sejak semula ia tahu Tuhan menyertai, dia tetap setia dengan imannya dan terus berpengharapan bahwa Tuhan akan tetap menyertai mereka. Dan sampai akhirnya terbukti bahwa bangsa Israel ternyata mampu memasuki tanah Kanaan dan mereka dapat menduduki tanah perjanjian itu. Nah, disinilah kemudian Kaleb menemui seorang Yosua untuk meminta bagiannya karena Tuhan berjanji tanah yang mereka injaklah yang kemudian akan mereka miliki dan untuk keturunan mereka seterusnya. Pada bagian ini kita melihat bagaimana Kaleb menghampiri Yosua untuk meminta bagiannya itu.
apa yang terjadi? Karena kesetiaan Kaleb, akhirnya pun Kaleb menuai hasil dan mendapatkan bagiannya. Walaupun ia tahu ada tantangan, ia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Itulah yang membuat Kaleb pada akhirnya dapat mendapatkan berkat dari Tuhan kita. Nah, ketaatan dan kesetiaan Kaleb membuat ia meraih sebuah buah yang manis di dalam kehidupannya. Dan Kaleb pun sangat mensyukuri atas apa yang ia terima. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah bagaimana pribadi kita saat ini? Ketika kita pada malam hari ini telah belajar dari seorang Kaleb yang sangat setia terhadap janji Tuhan. Ia setia terhadap imannya kepada Allahnya. Bagaimana dengan kita yang hadir pada saat ini? Apakah kita juga setia terhadap janji Tuhan? Kita mempercayai dan berharap sepenuhnya terhadap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah kehidupan kita sama halnya seperti Kaleb, tidak pernah berjalan mulus. Selalu ada tantangan yang kita lihat di luar sana. Tapi apakah hal itu membuat nyali kita menjadi ciut, menjadi kecut, dan pada akhirnya kita beralih dari Tuhan, atau justru kita mengandalkan Tuhan? Kita terus berpengharapan kepada Tuhan dan kembali mengingat akan janji penyertaannya. Misalkan saat ini ketika kita berada dalam pandemi COVID-19, ada di antara kita yang mungkin harus dirumahkan dari pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga ekonomi keluarga kita menjadi memburuk. Atau mungkin saat ini kita tengah berada dalam pergumulan karena sakit, atau mungkin karena hubungan yang tidak baik antara kita dengan anggota keluarga kita atau yang lainnya. Nah, bagaimana dalam menghadapi pergumulan ini kita melihat bahwa janji Tuhan tetap menyertai kita? Pada malam hari ini kita belajar dari Kaleb bahwa ternyata janji Tuhan itu selalu dinyatakan, selalu digenapi, selalu diberikan kepada umatnya yang senantiasa percaya dan setia kepadanya. Kesetiaan kita pasti akan berbuah manis. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari seorang Kaleb, mari kita menjadi umat Tuhan yang selalu setia. Walaupun ada tantangan, ada pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita tetap setia terhadap iman kita kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya, apapun pergumulan yang kita hadapi, Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.